dan Koko. Yeay! Dalam ibadah sekolah minggu Di udara. Apa kabar teman-teman semua? Semua sehat-sehat kan? Sehat dong Mimi. Mimi. Ya. Harus jaga kesehatan ya. Banyak minum air putih, rajin cuci tangan, dan jangan lupa olahraga ya teman-teman. Hei, memangnya Koko rajin olahraga ya? Iya dong Mimi, supaya tubuh kita sehat dan kuat. Wah, keren ya Koko. Nah, teman-teman, selain menjaga tubuh tetap sehat dan kuat, teman-teman juga harus menjaga kehidupan rohani loh, agar kehidupan rohani kita tetap sehat juga, ya. Nah, caranya bagaimana tuh Mimi? Caranya dengan rajin membaca Alkitab pastinya, dan jangan lupa berdoa setiap hari. Gitu dong Koko. Oh gitu. Iya, supaya hidup kita juga semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Oke, siap kalau begitu. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah dulu ya Mimi. Iya. Mimi yang berdoa ya. Iya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus menolong kami, memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Yang semangat teman-teman. Teman-teman, kita harus selalu percaya kepada firman Tuhan ya. Oke teman-teman. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya kepada Tuhan Yesus, tentu kita menang. Teman-teman, jangan ragu lagi untuk mengikut Tuhan Yesus. Karena tidak ada alasan untuk kita ragu mengikut Tuhan Yesus. Yuk nyanyi sama-sama lagu ini. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Teman-teman, jangan ragu lagi ya untuk mengikut Tuhan Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku
Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Apakah adik-adik semua sudah siap mendengar cerita pagi ini? Oke, kalau adik-adik semua sudah siap, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke? Semua lipat tangan dan tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami senang karena pagi ini kami boleh mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan tolong kami bisa duduk diam dan mendengarkan cerita ini agar kami bisa mengerti dan melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, nah cerita pada hari ini berjudul Tamu-tamu Abraham. Dan cerita ini ada di kitab Kejadian pasal 15, pasal 17, dan pasal 18. Nah, sebelumnya Tante mau tanya dulu. Minggu lalu adik-adik dengar cerita tentang apa? Oh, ya, tentang Bapak Abraham. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu tentang Abraham dan Lot, ya? Lot adalah keponakan dari Abram. Nah, waktu itu Abram membangun rumah bukan seperti rumah yang sekarang kita miliki. Rumah yang dibangun Abram itu dari tenda atau kemah, ya. Dan mereka tinggal di situ. Seperti rumah yang kita tinggal. Cuma di dalam kemah itu tidak ada AC. Jadi kalau Abram kepanasan, dia harus keluar dari kemahnya untuk mendapatkan angin segar yang membuat dia sejuk. Nah, dalam cerita kita pada hari ini, kita akan mendengarkan bagaimana Abram selalu mendengar suara Tuhan berfirman kepada dia. Jadi satu malam Tuhan suruh kepada Abram, Abram, keluar dari kemahmu dan lihat di langit. Wow, lihat apa Tuhan di langit? Ya, ada bintang-bintang yang banyak bertebaran di langit. Tuhan tanya kepada Abram, bisakah kamu menghitung jumlah bintang-bintang yang ada di langit? Wih, Abram bilang, kebanyakan Tuhan, saya nggak bisa hitung, banyak sekali bintang-bintang di langit. Nah, Tuhan bilang, begitulah jumlah keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit. Lalu Abraham percaya karena yang mengatakan adalah Tuhan sendiri. Jadi Abram percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Nah, pada waktu Abram berusia 99 tahun. Wih, 99 berarti Abram sudah jadi opa atau kakek-kakek, ya. Allah berbicara lagi kepada Abram. Abram, engkau akan menjadi bapa dari banyak bangsa-bangsa. Abram berpikir, Tuhan, saya ini sudah usia 99 tahun. Apakah saya masih bisa punya seorang anak? Memang sampai usia Abram 99 tahun, Abram belum memiliki seorang anak. Jadi waktu Tuhan bilang kamu akan menjadi bapak dari banyak bangsa, Abram percaya. Karena Abram yakin bahwa Allah yang sudah berfirman kepadanya adalah Allah yang maha kuasa. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah. Lalu Abram bertanya lagi kepada Allah, Allah, apalagi yang ingin engkau sampaikan kepadaku? Lalu Allah berkata kepada Abram, Abram, aku akan mengubah namamu. Engkau tidak lagi bernama Abram, tapi Abraham.
karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa segala bangsa. Sejumlah bangsa akan muncul dari engkau. Loh, Abram berpikir lagi, apa bisa? Wow, ya, Allah bilang, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Dan aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu dan keturunanmu yang banyak itu. Ini adalah perjanjian yang aku buat antara aku dan engkau. Lalu waktu Abram mendengar itu, ya, Abram pikir, Tuhan, apa yang engkau katakan aku percaya. Kemudian Allah berfirman lagi kepada Abram, tentang Sarah istrimu, aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatimu sehingga engkau menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Abram berpikir lagi, sebentar lagi aku berusia 100 tahun. Dan istriku yang bernama Sarah akan berusia 90 tahun. Apakah dalam usia yang setua ini kami bisa mendapat seorang anak? Rasanya mustahil untuk bisa menjadi satu kenyataan. Satu hari, waktu Abram duduk di luar kemahnya atau tendanya sambil memikirkan janji-janji yang sudah Allah sampaikan kepadanya, Abram menyadari bahwa ada 3 orang tamu yang sedang berjalan menuju ke tendanya atau kemahnya. Tiba-tiba Abraham berpikir, siapakah 3 orang tamu ini yang datang mengunjungiku di tengah hari yang panas ini? Lalu Abram samperin ketiga tamu itu dan berkata, ayo mampir ke kemah saya dan beristirahat sejenak di kemah saya. Saya akan menghidangkan makanan untuk kalian. Segera Abraham lari ke kemahnya, lalu dia mengambil air dalam waskom untuk mencuci kaki para tamunya karena mereka dari perjalanan yang jauh dan waktu itu jalanan berdebu dan kaki mereka harus dibersihkan. Nah, setelah mencuci kaki tamu-tamu itu, Abram masuk lagi ke kemah dan meminta supaya Sarah istrinya memasak makanan yang enak-enak. Nah, waktu itu Sarah punya banyak pembantu sehingga mudah untuk Sarah memasak makanan yang enak untuk tamu-tamunya. Dengan segera masakan yang dibuat Sarah selesai, lalu dihidangkan kepada ketiga tamu itu. Sambil mereka berbicara tentang hal-hal yang Tuhan ingin lakukan. Nah, selesai makan, tamu-tamu itu bertanya lagi kepada Abraham. Abraham, di mana istrimu Sarah? Jawab Abraham, oh, Sarah ada di dalam kemah. Kemudian mereka berkata, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ternyata Sarah nguping dari dalam kemah apa pembicaraan dari Abraham dan ketiga tamunya. Lalu Sarah tertawa waktu mendengar ucapan tamu-tamu dari Abraham itu. Apakah aku masih bisa
mendapatkan seorang anak di usiaku yang sudah tua ini, yang sudah usia 90 tahun? Ternyata walaupun Sarah ada di dalam kemah dan tertawa mendengar ucapan tamu-tamu, ternyata tamu-tamu itu tahu loh kalau Sarah sedang tertawa. Lalu mereka berkata kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa? Apakah Sarah tidak percaya bahwa dia akan mendapatkan seorang anak laki-laki? Tahun depan aku akan kembali dan Sarah sedang menggendong seorang anak." Lalu waktu Sarah mendengar itu, Sarah kaget. Ternyata tamu-tamu itu dengar atau tahu juga kalau dia sedang tertawa. Lalu Sarah coba mengelak. Dan Sarah berkata, "Aku tidak tertawa." Sebab Sarah takut. Sudah ketahuan ya oleh tamu-tamu itu. Tetapi tamu itu berkata lagi dengan tegas, "Tidak, memang engkau tertawa." Nah, melalui cerita ini kita belajar untuk percaya kepada setiap firman yang diucapkan oleh Tuhan. Waktu adik-adik membaca Alkitab dan adik-adik menemukan janji-janji yang diucapkan oleh Tuhan, maka adik-adik harus mempercayainya. Walaupun menurut pikiran adik-adik hal itu tidak mungkin terjadi, itu mustahil. Tetapi karena Tuhan yang mengucapkan janji-janji itu, kita semua termasuk tante juga harus mempercayainya. Karena apa yang diucapkan oleh tamu-tamu itu kepada Abraham benar-benar itu terjadi. Tahun depan waktu mereka datang lagi dan mereka menemukan Sarah sudah memiliki seorang anak laki-laki sesuai dengan janji yang diucapkan 1 tahun yang lalu. Jadi marilah Tante mau mengajak kita semua untuk percaya kepada apa yang diucapkan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Ya, adik-adik mau percaya itu? Ya, pintar sekali. Kita semua mau mempercayainya ya. Karena tidak ada satupun yang mustahil kepada Tuhan. Karena apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya itu akan digenapi. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini terdapat di Kejadian pasal 18 ayat 14a yang mengatakan, "Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?" Tante ulangi lagi ya. Kejadian 18 ayat 14a mengatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Karena Tuhan kita berkuasa, Dia punya segala kuasa di surga dan di bumi ini, maka Tuhan sanggup menggenapi semua yang sudah Ia katakan. Jadi marilah kita mau mempercayai semua firman yang sudah dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, itu kita percaya. Jadi waktu adik-adik ada di rumah, adik-adik ada di sekolah, adik-adik ada dalam perjalanan, kita mau percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Sehingga kita terlindung, kita aman dalam naungan Tuhan. Oke, mari kita mau berdoa. Tetapi sebelum Tante mengakhiri cerita Alkitab pagi ini dengan doa, Tante mau mengucapkan lebih dahulu selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun di bulan Februari. Siapa di antara adik-adik yang berulang tahun di bulan Februari? Tapi yang ada di catatan Tante adalah Anaya Kaylen Narang. Nah, Kaylen berusia berapa sekarang ya?
Wow, rahasia ya. Tapi kita akan berdoa supaya Tuhan memberkati kehidupan Kaylen dan juga adik-adik yang berulang tahun di bulan Februari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami senang karena kami sudah mendengar cerita yang indah bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu benar-benar digenapi, ditepati pada waktunya. Oleh sebab itu, tolong kami ya Tuhan untuk percaya kepada setiap janji yang Tuhan sudah sampaikan. Angkat semua keraguan-raguan, kebimbangan dari hati kami, karena kami mau percaya bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia untuk menepati janjinya. Kami juga bersyukur karena Tuhan sudah menambah 1 tahun kepada Kaylen dan juga mungkin kepada adik-adik yang nonton acara ini yang berulang tahun juga di bulan Februari. Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberikan kepada mereka kesehatan dan juga kepintaran, dan biarlah sukacita yang dari Tuhan selalu ada di hati mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bye-bye adik-adik. Sampai berjumpa lagi. Nah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Apa yo yang teman-teman pelajari? Teman-teman diberkati kan dengan kebenaran firman Tuhan? Wah, pastinya ya. Nah, kalau Kriwil juga sangat diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Tuhan mau agar kita mempercayai setiap janji-janji yang Tuhan berikan, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sudah menunggu lama untuk sebuah janji Tuhan dan teman-teman mulai ragu. Nah, firman Tuhan kembali menegur kita supaya jangan meragukan janji Tuhan. Percayalah dengan sepenuh hatimu, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita mengerjakan aktivitas. Yuk kerjakan dengan baik. Aktivitas sekolah minggu di udara. Teman-teman bisa menjawab pertanyaan berikut ini ya. Perhatikan baik-baik. Pada waktu Abraham diberikan anak laki-laki, berapakah umur Abraham saat itu? Oke teman-teman, silahkan jawab. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Seperti itu teman-teman, bisa kan? Jangan lupa kirimkan ke sekolah minggu di udara. Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.